Ya pastilah. Kamu rela berkorban? Hah? Adalah kamu udah nyiapin itu tuh udah bukti cinta. Nah itu, kalau kamu udah siapin itu ya bagus. Gimana kabar kamu hari ini? Baik sih sebenarnya, cuman agak sedikit bosen. Kenapa? Kamu bosan kenapa? Ya karena nggak bisa kemana-mana sih. Liburan tapi nggak bisa kemana-mana. Lebih tepatnya jadi kayak bosen aja gitu. Loh, kenapa nggak bisa kemana-mana? Emang masih pandemi, po? Enggak, sebenarnya eh, aku kan lagi liburan nih ke Batam. Dan jadi aku Mm-mm. di Batam itu di tempat buleku kayak misalnya bude gitu. Nah jadi bude Mm-mm. ini lagi ke Singapura selama 2 atau 3 hari. Jadi nggak ada apa sih yang bisa mantau aku di sini. Jadi kata mamaku udah nggak usah kemana-mana dulu, di rumah aja. Oh gitu. Tapi kan kamu udah dewasa. Ya anak strict parents gimana? Tunjukin dong kalau kamu udah dewasa. Iya sih, cuman kayak orang tua itu punya alasan tersendiri kenapa dia tuh jadi kayak gitu, kenapa dia jadi strict gitu. Mungkin ada pengalaman atau ya something yang mungkin bagi aku kayak kenapa sih kayak dikekang banget, tapi kan dari sisi orang tua itu beda, kenapa dia ngelarang ini, kenapa dia ngelarang itu, pasti kan ada maksud tersendiri. Terus kenapa dia ngelarang kamu? Gimana? Kira-kira kenapa mama ngebolehin kamu? Karena mama itu tahu dari apa ya bahasa om aku kalau misalnya lingkungan di sini tuh lumayan apa ya lumayan seram, dan aku tuh anak perempuan satu-satunya, jadi kayak Hmm, uh, wanti-wanti gitu. takut kehilangan kamu. Nah bener, kurang lebih kayak gitulah. Oh berarti besok ini disuruh buat lagi. Biar kamu punya adik. Ada deh aku cuma cowok semua. Oh tapi berarti kamu cewek satu-satunya. Iya cewek satu-satunya. Tapi masih ada cowok lain Cowok di lain maksudnya di gimana tuh? keluarga kamu, anak cowok. Anak Kakak apa? enggak sih, maksudnya gimana sih, aku agak sedikit nge-lag nih. Kamu punya adik apa punya kakak? Adik. Oh Aku adik. ada kakak, cuman kayak kakak angkat gitu loh. Hmm, di mana dia sekarang? Di Medan. Jadi Hmm. kakak angkat aku itu gini, mamaku tuh punya punya kakak. Kakaknya tuh angkat aku tuh jadi anak. Makanya anaknya itu jadi kakak aku. Gitu. Apa mama kamu? Gini, mamaku punya kakak. Hmm. Kakaknya itu angkat aku tuh jadi anaknya gitu. Kayak ada atau apa gitu kalau nggak salah. Makanya aku Oh iya manggil iya paham 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 paham. anaknya itu kakak. Gitu. I see I see. Jadi gimana perjalanannya kok bisa ketemu sama Mas Rabies? Teman abangnya itu. Mm-mm. Ah, aku nggak tahu sih tiba-tiba kayak di DM kayak mau jadi kalian Hmm. nggak gitu. Terus eh kan aku lihat nih kayak itunya. Aduh, tapi aku bukan orang Jogja, aku di Medan gitu. Oh ya nggak apa-apa, ntar kita buat konsepnya tuh live gini-gini. Terus kayak aku mikir dong kayak kuliah aku yang padat. Aku kuliah dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, belum lagi ngerjain Hmm. tugas dan lain-lain. Terus itu kan lagi liburan nih, lagi di rumah. Kalau misalnya aku langsung setuju, di rumah tuh adik-adik aku kan masih kecil-kecil, jadi kayak aduh berisik gitu kan, takutnya pas live malah keganggu. Jadi kayak aku banyak Hmm. lah pertimbangan. Terus setelah Hmm. beberapa hari ini tuh di sini kayaknya aku nih nge-live kayak nggak ada hikmahnya deh gitu. Terus kayak ya udah deh aku kayak coba terima apa sih namanya,
kayak ajakan dari teman abang buat kayak gabung aja kan lebih bermanfaat gitu loh, kayak ngebahas sesuatu gitu kan, kayak ada teman ngobrol gitu. Terus dia agresif nggak? Enggak sih, biasa aja, Hmm, asik kok orangnya. bagus bagus bagus. Jadi kita langsung masuk aja ya. Boleh. Boleh boleh. Dari apa namanya perspektif kamu, menurut kamu cinta itu apa cinta itu? Kalau menurut aku ya, cinta itu adalah rasa yang timbul nih dari eh, hubungan antara lawan jenis. Nah, jadi di cinta Hmm. itu bisa menyangkut kayak kita nih saling melengkapi kekurangan. Misal kayak, Hmm. contoh nih, aku pribadi orangnya yang nggak bisa sendirian. Maksudnya bukan kayak gimana ya? Aku tuh misal orangnya kayak terlalu ceroboh, terus juga kayak pelupa dan lain-lain. Jadi kalau misalnya kita punya pasangan, punya partner, itu tuh bisa kayak ngerasa punya teman cerita. Ibarat sebenarnya teman cerita tuh bisa nih sama teman, tapi feelnya tuh beda, kayak lebih ngerti kan maksudnya? Nggak ngerti. Oh my god. Gini. Kalau aku pribadi cerita sama teman, sama cerita Hmm. sama orang yang aku suka, itu tuh Hmm. beda. Karena aku menganggap kalau teman itu, dari pengalaman aku tuh banyak dikhianati sama teman aku. Nah, jadi dengan aku cerita ke dia, mereka kayak di belakang tuh bisa aja cerita ke orang lain, atau kayak jelek-jelekin, jual nama, atau ya jual nama tuh buat dapat teman baru gitu. Sedangkan kalau misalnya sama orang yang kita sayang dan dia juga sayang sama kita, pasti dia Hmm. kayak support, terus juga kayak menjaga gitu kan, kayak kerahasiaan, terus juga lebih aku masalah cinta ini lebih kayak ngerasa ada gitu loh orang terdekat aku yang kalau ada apa-apa tuh aku bisa kayak kabarin ke dia, mau cerita apapun, mau jadi diri sendiri gitu. Karena ada masanya kita itu nggak perlu nunjukin gimana aslinya kita ke orang-orang gitu. Itu sih Hmm. menurut aku. Kalau menurut kakaknya sendiri gimana tuh? Ribet ya. Apa ya? Kalau menurut aku cinta itu apa ya? Kalau menurut aku cinta itu ketiadaan rasa benci. Apa alasannya? Karena ketika misalnya ketika aku mencintai kamu, pasti akan ada orang yang terluka. Kan ada orang yang terluka. Kenapa bisa terluka? Ya kalau aku suka sama kamu, nanti kan orang-orang pada cemburu. Pasti akan ada orang yang tersakiti. Ketika aku memiliki seseorang, pasti akan ada orang lain yang merasa tersakiti kan. Iya, paham. Nah, terus gimana caranya kamu menyikapi hal itu? Apa kamu nggak mikirin misalkan kayak siapalah teman kamu atau siapa dia jadi apa karena kamu sama orang lain terus jadinya dia udahlah aja sama orang lain lah gitu. Dia akhirnya kan cinta yang katanya suci itu kan jadi kayak apa ya, jadi kayak obsesi buat milikin kamu kan, akhirnya kan dia kesel. Kalau memang cinta itu apa ya, ya seperti yang dibilang orang-orang harusnya kan ya udah kalau kamu bahagia sama dia ya kenapa enggak kan, tapi kan faktanya orang itu jadi marah karena kamu sama orang lain. Pernah nggak kamu mikir kayak gitu? Pernah sih, cuman aku tuh orangnya terlalu mikirin perasaan orang lain, sehingga aku tuh nggak apa ya, lupa sama kebahagiaan aku sendiri. Jadi kalau misalnya ada yang pernah nasihatin aku, nggak perlu kayak kita tuh mikirin orang, orang tuh belum tentu mikirin kita gitu kan. Hmm. Jadi lakuin aja apa yang menurut kamu senang, apa yang buat kamu bahagia. Dan kalau misalnya apa yang bikin kamu bahagia itu bisa bahagiain orang lain juga, ya kenapa enggak gitu. Jadi aku lebih kayak mau orang lain juga marah ke aku, mau orang lain cemburu atau apapun, ya itu hak dia, dia berhak cemburu, dia berhak suka sama siapapun. Aku belum tentu bisa
bales apa yang dia mau. Kalau misalnya aku bales dia satu orang juga bisa aja terluka juga kan. Jadi kayak ya udah aku lebih ke fokus sama pilihan aku aja gitu. Aku nggak peduli gimana perasaan orang lain. Aku peduli ke orang yang menurut aku spesial ya gitu. Aku fokus ngejaga perasaan dia. Aku lebih kayak gitu. Jahat nggak kalau kita nggak peduli sama orang lain? Tergantung, nggak peduli soal apa dulu, konteksnya apa dulu. Ya konteksnya cinta ini. Eh, Pasti jahat lah ya, karena siapa sih yang nggak sakit gitu kan kalau misalnya dijahatin, misal kayak ditolak atau misal dijadiin kayak HTS, atau ya pasti sakit lah gitu kan, kayak bertepuk sebelah tangan itu sakit banget sih. Cuman kita kan nggak bisa memaksakan diri kita. Kalau misalnya kita ngikutin kemauan orang tapi kita di dalam hati kayak ini benar nggak sih, kayak aku benar suka nggak sih sama dia, itu malah bikin dia makin sakit. Jadi kayak seolah kita tuh cuman kasihan gitu. Oh, kamu udah pernah disakitin, Mo? Sering. Banyak pengalaman. Ya udah, kamu anggap ya aku tuh orang yang udah pernah nyakitin kamu. Kamu mau bilang apa? Kamu mau bilang apa sama aku? Bilang gimana ya, aku kalau misalnya dia pernah nyakitin aku dalam konteks hubungan, lebih kayak ya udah gitu, aku nggak bakal nganggap kamu musuh, aku nggak bakal kayak benci atau marah sama kamu, tapi lebih kayak lu udah nyakitin aku gitu kan. Jadi kayak suatu saat kamu bakal nyesel. Aku selalu buat kayak gitu, jadi kayak aku buat kamu itu kayak berusaha buat balik ke aku. Ternyata belakangan ini, sejauh pengalaman aku, semua yang ninggalin aku, yang mutusin aku, semua pasti bakal balik ke aku. Kayak, sorry ya, gini gini gini, terus kayak mau balikan lagi, oh enggak, aku nggak bakal ngasih kesempatan kedua apapun itu. Kayak gitu. Jadi kayak nggak dulu gitu. Ngerti nggak sih mas? Kayaknya efek belum makan jadi belibet ya ngomongnya. Enggak kok. Iya. Enggak. Jadi kamu mau bilang kamu nyesel gitu. Kamu Aku nggak bakal bilang nyesel. nyesel gitu, cuman kayak aku buat perlakuan yang dalam hati dia itu tanpa dia ngomong ke aku, kalau dia itu nyesel udah nyampakin aku kayak gitu. Oke. Tapi gimana kalau ya apa namanya? Cowok itu deketin kamu lagi sebenarnya bukan buat balikan, tapi dia ngerasa kayak aku bisa kok balikan sama aja, gampang lah ini cewek gitu. Paham gak? Jadi kayak dia tuh deketin aku ada maksudnya gitu. Ya bisa ada maksudnya buat main-main, buat mainin kamu. Jadi apapun balasan yang kamu iniin sebenarnya itu nggak ngefek apapun. Mungkin kamu ngerasa kayak oke, aku berhasil, tapi mungkin di cowoknya dia juga bilang nggak masalah lah, aku masih bisa ke cewek lain gitu kan. Kita nggak bisa memastikan apakah ini kan, sebenarnya kan itu sugesti yang kamu buat. Kalau kamu udah berhasil, kalau kamu udah berhasil ya kayaknya aku berhasil deh gitu. Gimana ya nyikapinnya kalau hal kayak gitu. Biasa, karena ya kalau dari pengalaman aku sendiri, kalau misalnya orang itu balik lagi ke aku, mau dia ngechat gimana pun aku bakal biarin aja. Kayak kalau misalnya aku yang gabut, agak jahat sih emang, aku yang gabut kayak misalnya aku nih nggak ada teman cerita, yang A udah ini nih sibuk, yang B juga sibuk, nah nanti kayak baru aku bakal bales orang itu, dia mau ngechat apa, jadi itu kan juga balesnya kayak sekedarnya aja. Jadi kayak dia ngomong gini, oh oh iya gitu, jadi kayak gitu. Tapi kan itu sama aja aja. Sama aja gimana? Ya sama aja kan, maksudnya gini, kalau kalau apa ya, maksudnya kamu tahu nih, anggap aja dia kan suka sama kamu, nanti pas kamu gabut nggak ada orang, akhirnya kamu
ngerespon dia kan, maksudnya entah buat main-main, entah buat temen ngobrol, ya kan. Sebenarnya kan itu sama aja, kamu juga jahat. Ya bener sih. Kalau ya itu kan, ini kan aku cuma bilang aja kan, aku nggak mau ngejudge kamu, aku cuma bilang aja. Kalau aku di posisi kamu, aku nggak peduli, aku nggak bakal ngerespon apa namanya mantan aku, kecuali memang dia perlu. Kalau dia perlu bikinin poster, bikinin apa karena dibayar, pasti aku respon. Tapi kalau yang lain nggak pernah aku respon. Bahkan kalau aku pribadi, daripada apa namanya bikin masalah, karena aku tahu gitu, maksudnya ada cewek kan istilahnya, ya memang kalau cewek suka kan, ya dia tuh mungkin, aku nggak tahu ya, tapi di kasusku cewek itu tuh benar-benar bisa ngechat duluan dan lain sebagainya kan. Ya karena aku nggak suka, ya udah aku nggak ngerespon, karena karena aku menghargai usaha dia kan. Maksudnya aku tahu nih orang ini suka sama aku kan, sejak pertama kali dia ngechat aku atau dia nelpon aku kan, aku tahu maksud dia apa. Daripada aku nggak mau buang-buang waktunya orang, apalagi cewek kan. Nah itu. Tapi kalau buang waktunya cowok, nah itu nggak masalah. Waktunya cowok gak masalah, kalau cewek jangan. Iya, karena kalau buang waktunya cowok kan mungkin masalah kerja, masalah apa kan, jadi ya biarin aja dia nunggu kan, karena dia yang butuh. Tapi ya kayak gitu, karena kalau menurut aku, Sorry, ada ponakan aku. Enjo bisa nggak apa gue Enjo. nggak apa-apa, santai aja. Iya soalnya, nah gitu lah. Lagi Iya, seksi body dia. Bukan. nggak apa-apa. Tuh ngobrol. Halo, nggak apa-apa, selalu aja. Halo cantik, namanya siapa? Sini. Namanya siapa? Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Namanya Uwin. Uin. Namanya Queen. Oh, namanya Queen. Halo Queen. Queen canda dulu ya. Aduh, sorry ya, aku jadi. Selalu aja. Aduh. Oke. Lanjut aja deh pembahasannya. Iya, lanjut aja. Kamu di situ jadi ibu kedua berarti buat mereka. Kurang lebih ke sahabat sih, lebih ke teman main. Terutama yang temen ini. temen Aku nggak dikasih main. pulang ke Medan. Kakak sini aja. Dia naik apa tuh? Ini jadi kan itu. tempat tidurnya iya. tuh. Nah gitu. Oh, Di atas. bisa dia naik turun kayak gitu. Iya. Tangganya ini apa sih namanya? Nggak licin, terus juga pendek doang. Itu di kamarnya, makanya dia mainnya ke sini. Udah jadi chaos kayak gini. Nggak apa-apa, slow aja. Apanya jadi main? Abang baik kali bang. Apa? Ayo Din. Tadinya aku mau live di lantai 3. Terus di lantai 3 tuh ada hantunya, jadi aku nggak berani. Mereka kan pada pergi tuh. Jadi aku di rumah tadi cuma bertiga. Aku sendiri sama deh. mereka. Gimana? Enggak, Sama mereka. pergi ngaji. Oh. Nggak ngaji. Kamu nggak jadi ngaji. Bisa. Oh ngaji. Emang di lantai 3 ada apa? Di lantai 3 sebenarnya kosong. Cuman di situ tuh ada yang ngundang gitu, ada kayak
sesuatu lah gitu. Jadi kayak hantunya tuh kayak keundang gitu, terus dia nggak mau pindah, nggak mau pergi gitu. Kenapa nggak mau pergi? Karena ada kamu kok. Enggak, kayak itu udah lama sebelum aku kesini. Jadi dia itu kayak ngerasa nyaman di situ. Kok kamu tahu dia ngerasa nyaman? Aku diceritain sama yang ngasuh dia. Hmm. Di akun kecil tuh ada yang jaga, terus kayak diceritain gini-gini berdasarkan dari keanehan-keanehan di lantai 3. Di situ kan ada manekin tuh, kadang manekin itu kayak lepas sendiri gitu bajunya, terus Hah? kayak iya jadi kayak kan ada manekin nih, terus kayak ada dia pakai celana nih tiba-tiba kayak kebuka sendiri, terus juga kadang di situ hawanya tuh nggak enak, bener-bener nggak enak. Iya serius. Oke. Aduh, Kamu percaya hantu, Bo? aku percaya sih. Kenapa percaya? Kan kamu belum pernah lihat. Karena dunia itu emang ada dunia gaib itu kita nggak bisa apa ya, sebenarnya mau dibilang percaya juga nggak boleh, tapi kalau dibilang nggak percaya ada gitu loh, kayak udah banyak gitu banyak buktinya. Jadi kamu percaya hantu? Ya aku percaya sih, kayak sebenarnya nggak percaya tapi banyak banget buktinya gitu, jadi kayak ya udahlah gitu. Kalau kakak sendiri percaya nggak sama hantu-hantu gitu? Nggak percaya. Tapi pernah nampak atau apa gitu? Nggak pernah. Aku takut sama hantu kan bukan karena aku takut, tapi karena aku diracunin sama orang-orang biar aku takut sama hantu. Masuk akal sih, udah bener-bener. Karena aku belum pernah lihat hantu. Kok lucu kali itu. Itu ponakan aku yang ponakan sih, ponakan yang kecil itu semenjak aku di sini, kadang aku mau pergi nih main keluar, pulang-pulang makeup aku udah di atas semua, disembunyiin. Dia ngedandan, kadang kak kita bikin video TikTok kok yang gini-gini itu loh kak. Oh iya, jadi dia itu kayak ngeliat orang gitu kan, kayak menurut dia menarik dia buat, padahal umurnya baru 2 tahun. Oh dia ini sering ngeliat kamu dandan. Iya, jadi alat makeup aku kayak gini-giniinnya. Tuh, dia pulang ikut. Aku nggak dibolehin pulang ke Medan. Kakak sini aja ya. Iya kamu di situ aja. Kamu semester berapa sih? Aku ini nanti bulan 10 tanggal 2 kan masuk ke semester 5. Oh masuk ke semester 5. Iya. Terus gimana? Aku pengen tahu ini deh, enak nggak di kedokteran? Kamu udah praktek gitu? Praktiknya gimana dulu nih? Praktik kan banyak, praktikum kek atau apa? Praktek kamu tuh dokter apa sih? Dokter umum. Oh dokter umum yang biasa ini kalau kita di puskesmas atau di mana gitu? Bukan Iya. dokter yang beda-beda itu ya? Kalau sebenarnya dokter umum itu mencakup semuanya, maka dia bilang umum. Tapi berarti kamu hafal nama-nama obat? Itu tergantung bloknya sih, kan ada blok-bloknya gitu. Jadi kayak baru dipelajari untuk ini gitu. Sebenarnya kalau untuk ngafal obat, ada dokter aku yang bilang, kalian mau ngafal obat itu, mau semua kalian hafal nggak bakal bisa. Jadi setiap dokter itu, apalagi dokter-dokter yang baru itu biasanya ada buku khusus kayak buku kecil atau apa tuh yang ditaruh di meja praktiknya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang dia lupa, dia bisa lihat bentar terus tulis gitu. Nyontek ya? Nah itu kayak apa ya namanya, di lapangan itu kayak gitu. Mungkin orang mikir kan kayak, oh jadi dokter ini kayaknya hafal luar kepala gitu. Enggak kayak gitu. Aku sakit apa ya?
Kalau sakit kepala apa? Paracetamol juga? Nah, tergantung sakitnya tuh gimana dulu. Hmm, Sebenarnya aku sak paracetamol itu bisa, karena kan sakit kepalanya nih. Jadi paracetamol itu kan dia golongan obat NSAID, rada nyeri. Makanya bisa tuh sakit kepala minum paracetamol. hmm, Astaga. oke. Paracetamol, oke. Oke. Bentar ya. Oke. Loro, telu. Jadi kayak sih. Aduh, Nggak apa-apa. apa ya, Mbak? Di luar. Terus Gimana? nggak apa-apa. Ini apa namanya? Kamu tuh sebagai cewek tuh kamu pengen cowok itu gimana? Maksudnya gimana tuh? Gini lah dalam hal inilah. Menurut kamu tuh ya, cowok itu dia tuh harus gimana, harus ngapain? Kamu pengen diperlakukan kayak gimana sama cowok? Kalau kayak gitu, aku sih pengen diperlakuin segimana. Pernah dengar gak sih kayak kata kalau misalnya kita udah nyaman sama orang, kita bakal kalau perempuan itu dia bakal jadi seorang ibu. Ngerti gak sih? Jadi kayak dia yang ngerawat, dia mungkin ya nunjukkan kasih sayang itu kayak seorang ibu. Dan aku pengen punya pasangan itu kalau dia sama aku, dia tuh jadi kayak anak kecil. Tapi kalau misalnya dia di luar, itu jadi sosok yang beda. Ngerti gak maksudnya? Dia tuh clingy ke aku, tapi di luar itu dia kayak cuek sama cewek-cewek yang mungkin yang gatel ke dia, kayak gitu. Aku pengen tuh cowok yang pengertian, pendengar yang baik. Itu yang paling penting sih menurut aku. Kalau kakaknya gimana nih? Pengen Aku cewek belum pernah nyaman sama cewek. atau kakak punya ini nggak sih standarisasi cewek yang bakal sama kakak tuh harus cewek yang gimana gitu? Semua orang kan pasti punya standar gitu kan. Ya, yang pertama dia cantik. Yang kedua, ya dia bisa bikin aku nyaman. Udah. Aku nggak butuh yang lain sih. Udah itu aja. Mungkin satu lagi, dia tuh apa ya? Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu cawe-cawe masalah agama. Karena suara kamu hilang loh. Gimana tadi bang? Nggak cawe-cawe masalah agama. Oh iya, Maksudnya aku pertanyaan sih sebenarnya. Tadi awal sebelum live aku mau nanya itu, cuman aku lupa tiba-tiba. Nih, apa? menurut abang nih, dalam perspektif, pernah dengar gak sih orang tulus itu gak bakal datang 2 kali. Terus ada kata juga yang bilang orang tulus itu bakal berjuang terus-terusan walaupun dia sakit. Nah, menurut abang, di antara 2 kata itu, yang mana yang paling ngena gitu loh soal deskripsi dari kata orang tulus di antara 2 itu? Bentar, ulangi. Gini, aku tuh pernah baca ya, ada orang yang bilang orang tulus itu nggak bakal datang 2 kali. Itu yang pertama. Yang satu lagi tuh orang tulus itu rela disakiti tuh berkali-kali. Mau dipatahin terus kek, mau disakiti, mau nangis terus-terusan, dia bakal tetap stay. Oh iya. Kalau yang pertama, orang tulus nggak datang 2 kali, itu aku nggak percaya. Yang kedua, orang tulus itu rela disakitin, aku juga nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Yang pertama, orang tulus nggak datang 2 kali, itu aku nggak percaya karena itu menurut aku ya itu adalah sebuah keyakinan yang tidak memberdayakan. Itu adalah sebuah keyakinan yang tidak memberdayakan. Apapun keyakinan kata orang lain, siapapun yang berkata dan itu menurut aku tidak memberdayakan diriku, aku nggak bakal percaya apapun itu.
Itu yang pertama. Jadi otomatis karena kayak orang tulus nggak datang 2 kali, menurut aku itu nggak memberdayakan. Karena kalau kita misalkan kita percaya itu dan kita meyakini, misalkan meyakini kalau dia itu orang yang paling tulus, terus tiba-tiba dia meninggal nih, dia misalkan meninggal atau kita putusin, otomatis kan kita udah kehilangan arah karena kita memasukkan data ke kepala kita bahwa orang tulus nggak datang 2 kali. Otomatis itulah yang membuat orang-orang itu, menurut aku ya, membuat orang-orang itu jadi salah arah karena banyak orang itu memasukkan data di kepalanya tanpa mereka berpikir terlebih dahulu. Contohnya itu tadi. Itu kan kalau ditarik lebih jauh ya, itu tuh kayak kita didoktrin dan didogma. Ketika kita didoktrin dan didogma, kita tuh seakan-akan tidak boleh mempertanyakan apapun yang keluar dari mulut si A, si B, si C dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan hal itu sering-sering kita masukkan ke kepala kita, itu menurut aku membuat kita nggak berdaya dan itu bakalan membuat kita ya nggak akan kemana-mana. Kalau aku meyakini orang tulus nggak datang 2 kali dan tiba-tiba pacarku itu mati, otomatis kan berarti siapapun yang datang aku anggap nggak tulus kan? Nggak denger, ke mute. Nah, benar sih sebenarnya apa yang Om bilang, tapi aku ada baca video salah satu caption itu yang bikin ubah perspektif aku tentang orang tulus. Jadi menurut aku orang tulus itu adalah gabungan dari 2 kalimat itu. Kenapa? Karena menurut aku gini, orang tulus itu nggak bakal datang 2 kali karena dia merasa kalau orang yang dia sayang, orang yang dia mau itu nolak dia bakal rela disakiti berkali-kali, dia bakal rela dipatahin berkali-kali, nangis berkali-kali, karena dia menganggap kalau dia tetap stay di situ, orang itu tetap menerima dia. Tapi kalau misalnya dia tahu, oh ini orang misalnya bilang, aku tuh nggak mau sama kamu, dia itu kayak pergi, ibarat kata nggak datang 2 kali karena dia tahu aku di situ itu percuma karena dia itu nggak mau aku. Tapi beda kalau misalnya aku punya salah satu cerita, aku sebenarnya udah pernah minta izin juga sama dia buat share. Dia itu HTS, bukan HTS kayak masa PDKT sama cewek, tapi ceweknya ini kayak hilang timbul, kayak nggak jelas kayak kadang ada butuh dia datang, kadang enggak. Terus dia cerita dong sama aku kayak, aku tuh sakit gini, tapi aku sayang sama dia, aku tuh tulus sama dia. Terus aku kasih saran dong, kalau emang itu sakit lepasin ya. Tapi dia kayak, menurut aku orang yang jatuh cinta itu percuma mau dibilang ini tuh gak baik buat kamu, tapi kalau misalnya di otak dia itu tuh baik buat dia dan dia tuh masih bisa memperjuangkan itu, dia bakal stay di situ. Jadi kayak tiba-tiba si ceweknya tuh bilang, aku tuh nggak mau sama kamu, baru dia pergi. Nah si cewek dia itu, teman aku itu tetap stay karena si cewek ngasih harapan, kayak dia bilang kayak gini, ya aku tuh sebenarnya mau sama kamu, cuma mungkin timingnya nggak pas. Aku tuh mau sama kamu, tapi kayak aku tuh masih kayak ada kebayang-bayang sama masa lalu aku gini, biar aku selesaikan dulu masa lalu aku gitu. Jadi kayak dia kayak kasih harapan, makanya si orang tulus itu tetap stay di situ. Tapi kalau misalnya dia dibilang aku tuh emang gak mau sama kamu, nah dia tuh perginya tuh karena dia tahu kalau misalnya aku stay, dia tuh gak mau sama aku gitu, ngerti nggak? Agak belibet sih emang. Nah kayak gitu. Jadi menurut aku gambar orang tulus itu adalah gabungan dari 2 kata itu, rela disakiti berkali-kali dan juga gak datang 2 kali kayak gitu. Kalau menurut aku menurut aku ya itu bukan ketulusan. Karena gini, kalau kamu memang benar-benar tulus mencintai seseorang ya, mencintai itu kan tergantung perspektif kamu kan. Karena kalau aku kan mencintai itu ya ketiadaan rasa benci.
Kalau aku cinta sama seseorang ya aku di situ atau nggak di situ tuh ya aku tetap cinta. Kalau menurut aku ya apa yang kamu bilang tuh bukan ketulusan tapi rasa pengen memiliki orang tersebut. Kalau kamu cinta misalnya, kalau misalkan ya, kalau aku bener-bener cinta sama kamu mau sama siapapun ya itu terserah kamu. Misalnya aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu ya, kamu mau sama si A, si B, si C itu nggak masalah. Kenapa? Karena itu kan kamu bahagia sama dia kan. Kamu bahagia sama dia, dan aku juga bahagia karena ngelihat kamu bahagia. Kalau apa yang kamu bilang tuh kayak seakan-akan ya aku sayang sama kamu, tapi kalau kamu nggak mau sama aku ya udah. Ya udahnya ini maksudnya apa? Ya udah ini kan maksudnya ya aku tuh pengennya sama kamu. Tapi kan nggak kayak gitu. Cinta tuh seharusnya nggak kayak gitu. Ya cinta itu seharusnya kalau aku sayang sama kamu ya udah. Kalau aku sayang sama kamu mau sama aku ya udah. Tapi kalau aku sayang sama kamu nggak mau sama aku ya udah, kamu sama yang lain. Tapi kamu juga harus bahagia karena aku pasti bakal bahagia juga. Kalau misalkan semua orang tuh mikirnya kayak gitu ya mungkin nggak akan ada orang yang yang sakit hati. Maksudnya kayak ya udah, katanya kan kamu sayang sama aku, katanya kamu cinta sama aku, kamu pengen aku bahagia kan, ya aku bahagia kalau nggak sama kamu. Tapi pas aku nggak sama kamu, kenapa kamu marah? Berarti kan itu kan obsesi kamu pengen memiliki aku atas nama cinta kan. Iya sih. Berarti kayak masih banyak lah perspektif aku soal kayak relationship ini yang mungkin masih salah. Dan aku denger abang ngomong jadi kayak iya juga ya kayaknya aku yang masih dangkal banget nih soal mikir kayak gitu. Ya karena mungkin kan dunia kita berbeda. Menurut aku ya dunia kamu tuh terlalu indah. Di dunia kamu tuh menurut aku dunia kamu tuh udah terlalu sempurna gitu. Jadi dan mungkin kamu tidak dan aku nggak pengen kamu juga merasakan apa yang aku rasain. Jadi kayak ibaratnya gini, kamu tuh nggak perlu ngerasain rasa sakit seseorang, kamu nggak perlu jatuh di got untuk ngerasain rasa sakit. Tapi kamu tuh bisa belajar dari orang lain. Kamu nggak perlu kayak orang yang kayak bilang suruh ngalamin dulu. Orang istilahnya gini, kalau kamu pinter, kamu tuh nggak perlu ngalamin rasa sakit untuk tahu apa artinya sakit. Nah, cuman mungkin karena ya sebenarnya orang cerdas itu orang yang sensitif mungkin kali ya. Maksudnya kayak karena mungkin dunia kita berbeda, jadi pengalaman aku tentang rasa sakit hati itu tuh lebih dalam daripada apa yang kamu alami. Jadi aku lebih bisa memaknai rasa cinta daripada kamu karena aku terlalu banyak sakit. Sementara mungkin perspektif kamu tentang cinta itu adalah perspektif kamu yang mungkin yaitu karena mungkin hidup kamu tuh sempurna. Hidup kamu tuh ya ibarat kata semua yang diidam-idamkan orang itu ada di kamu. Jadi mungkin kamu akan berpikir cinta itu harus lebih dari ini. Kayak misalkan gini, aku sering ngasih kamu coklat, aku sering ngasih kamu antar jemput, aku sering perhatian sama kamu. Perhatian aku ke kamu itu karena aku sering kasih ke kamu akan bilang itu biasa aja. Kamu bakal bilang itu biasa aja, dan kamu pasti pengennya dapetin sesuatu hal yang lebih kan. Nah, sementara aku nggak pernah dapet itu. Kayak ibarat kata gini, kayak kamu di padang pasir nggak pernah dapet air. Sekali kamu dapet air, kamu tuh akan bisa kayak menikmati air ini loh.
Karena misalkan 1 jam kamu berjalan di padang pasir, kamu aus dan gak ada satupun orang yang kasih air, tiba-tiba ada orang yang kasih air, kamu pasti akan lebih memaknai air ini kan. Rasanya tuh enak banget gitu. Tapi kalau kamu udah sering dikasih air, sering dikasih ini, pasti kan kamu minta lebih. Aku ini udah pernah, aku ini udah pernah gitu. Jadi ya itu, kamu memandang cinta itu ya kamu tuh harus gini gitu kan. Kamu pengennya tuh gini, apa istilahnya, apa ya, kalau menurut aku orang tuh pengennya tuh dilayani, pengennya tuh diiniin gitu. Padahal kalau aku pribadi sih ya sesempurna apapun kehidupan seseorang, dia tuh pasti punya luka batin kan. Jadi seharusnya tuh kamu tuh ngerti kalau kamu besok pacaran sama orang, kamu tuh harus tahu sebelum kamu sama aku, kamu itu udah terluka. Jadi kalau kamu bilang aku ngelukain kamu, itu salah. Sebelum kamu ketemu aku, kamu itu udah terluka. Dan aku tuh hanya menunjukkan luka kamu tuh di mana. Kamu nih misal nih, kamu tuh udah terluka sebelum ketemu sama aku, kamu kan luka di tangan nih, ya kan? Pas sama aku nih yang nunjukin, ini loh luka kamu tuh di sini. Oke, jadi kayak lebih nunjukin gitu lah. Ini kamu tuh ini di sini. Misal contohnya gini, misalkan ini contohnya aku aja ya. Misal aku nungguin kamu nih, kamu dandannya lama tuh kan, kamu tuh dandannya lama. Mungkin bagi orang tuh nunggu tuh, alah cuma nunggu 15 menit, nunggu 10 menit. Kenapa marah gitu? Tapi aku bisa marah-marah sama kamu. Kenapa kamu lama banget nungguin aku ini aku? Dari situ kan seharusnya kan aku belajar. Kayak mungkin ya aku bisa aja aku marah sama kamu karena kamu tuh dandannya terlalu lama. Itu hak aku buat marah sama kamu kan. Itu bener kan, kamu tuh dandannya lama. Tapi justru karena kejadian itu, seharusnya aku mikir pakai otak, kenapa aku bisa marah karena kamu dandannya lama. Toh kamu kan orang yang aku sayang, kamu orang yang aku cinta. Seharusnya berapa lama pun kamu dandan, ya aku mau nungguin kamu. Toh juga abis ini kita jalan-jalan, abis ini kita seneng-seneng kan. Secara logika kan harusnya pikiranku tuh kayak gitu kan. Tapi kan kepalaku nggak bisa mikir sampai di situ, karena aku punya luka batin. Mungkin zaman dulu tuh mungkin aku ditinggal sama mamaku, ditinggal sama orang tuaku, misalkan kayak gitu. Atau mungkin dulu aku pernah ditinggal, disuruh nunggu di sini, terus tiba-tiba aku ngelihat tabrakan lah, kecelakaan. Atau aku tuh takut kalau nunggu terlalu lama, ternyata aku disuruh nunggu di sini, ternyata dia udah meninggal. Tapi kan orang tuh nggak mikir sampai di situ. Kalau coba kita perspektif kita tuh agak ditarik lebih luas kan, ya barangkali seharusnya kan aku nanya dulu kan, kamu kenapa lama? Ya mungkin aja kan kamu tiba-tiba diare atau mencret kan, kita nggak tahu kan. Cuman kamu nggak mau bilang, aku tuh tadi mencret, jadi aku lama. Aku tuh dandannya cepet, cuman karena aku lagi mencret jadi lama. Dan kamu takut buat bilang kayak gitu, kamu tuh malu. Aku mencret loh mas, tapi kamu malu bilang kayak gitu kan. Jadi akhirnya kamu diam aja, ya maaf aku tuh gini-gini yang namanya ini kan. Akhirnya kamu juga ikutan marah, kamu bilang ya kan namanya cewek kan dandannya lama. Tapi kan padahal kamu itu dandannya lama bukan karena kamu dandan lama, tapi karena kamu mencret. Tapi kamu nggak mau ngomong itu. Harusnya kan ya udah, itu yang terjadi yaitu faktanya kayak gitu. Harusnya kan cewek itu kalau dia tahu datang terlambat, dia bilang, sorry ya, maaf aku terlambat, tadi aku mencret. Tadi aku mencret kan, ya udah bilang aja, ya udah gini. Terus kan ya udah aku minta maaf nih, aku mencret tadi gini. Terus itu yang bikin aku jadi lama. Maaf kalau nungguinnya lama.
pasti kan cowok kan langsung mikir, oh ya, oke. Kalau dia nggak oke, ya udah, terus ya kamu bilang ya udah gimana? Ya kamu kan sebagai cewek kan harusnya ngerayu biar dia maafin kamu. Karena gini, kalau menurut aku ya, apapun masalah kamu, menurut aku tuh penting. Maksudnya apa ya? Itu aja menurut aku ya, nungguin kamu lama itu tuh jadi satu masalah yang menurut aku penting banget. Dan aku tuh pengen kalau ada masalah tuh langsung selesai, biar itu tuh nggak numpuk-numpuk. Aku takut tuh kalau kayak ini masalah satu nih numpuk, misal nih aku ngerokok nih, terus tiba-tiba kamu kesel tapi kamu nggak bilang, itu kayak minus satu nih, numpuk satu kan. Terus tiba-tiba nih, kayak misalkan lagi jalan di supermarket, aku bukain pintu terus aku tutup, aku lu nggak tahu kalau kamu di belakang aku, jadi kan kamu harus buka lagi, marah lagi, tapi kamu nggak bilang nih, numpuk lagi. Pas tiba-tiba motornya macet, terus kamu bilang, kamu terus di situ marah besar, kamu nih ya bla 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 gini, kemarin ya, terus kamu ngungkit biasanya, kemarin tuh ya kamu tuh ngerokok, kamu tuh nggak bukain pintu, kamu bla 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 bla, dan akhirnya kamu jadi ahli sejarah, kamu ngungkit semua kesalahan aku kan. Nah, itu yang terjadi, dan itu kan faktanya kan kayak gitu. Jadi kalau kamu tuh punya apa ya, unek-unek ya, kamu tuh harus diomongin, karena nggak bisa enggak. Karena apa ya, harusnya tuh orang yang apa ya, punya pasangan tuh mikirnya sampai di situ. Kalau kamu memang benar-benar sayang sama dia, kalau misalkan aku benar-benar sayang sama kamu, ya masalah kecil itu bakal jadi besar. Apapun masalah kamu itu tuh harusnya kamu anggap besar. Kayak misalkan apa namanya, masalah itu tadi lah, yang nungguin lama, itu tuh jadi masalah yang besar. Jadi menurut aku ya, kalau aku berpasangan tuh masalah kecil itu menurut aku masalah itu tetap masalah. Nggak ada masalah besar, nggak ada masalah kecil, masalah ya masalah. Karena itu sepengalaman aku sih gitu. Nanti kalau itu tuh jadi masalah, aku yakin ke belakang juga bakal ada masalah. Dan ya sebangsa kamu kan, orang-orang Hawa ini kan ahli sejarah kan, jadi ya itu tadi kamu pasti bakal ngungkit-ngungkit. Itulah yang sering cewek lakuin kan. Dan kamu pun juga bakal ya diam aja gitu. Kamu tuh pengennya pengen pengen orang lain peka, pengen orang lain ini. Tapi coba nih kalau kamu memposisikan diri lebih ini kan, kayak misalkan gini, kamu kan nggak tahu nih aku juga terluka, tapi kamu nggak pernah nanyain kalau aku terluka, kamu tuh sebenarnya ada masalah apa, kamu tuh kenapa kamu nggak cerita. Ya aku juga bakal bilang ke kamu gitu, ya kamu nggak peka karena kamu tuh pengennya dilayanin terus. Nah kalau orientasinya kayak gitu kan nggak apa, kita kan nggak bisa jalan seharusnya nih. Nah itu, bahkan ya aku jujur aja, bahkan orang yang udah nikah pun itu nggak bisa mikir kayak gitu karena egonya udah tinggi. Benar-benar. Egonya tuh udah tinggi. Kalau aku pribadi ya, ini aku ya, pemikiran aku ya, tapi nggak tahu yang lain. Kalau aku misalnya dulu ada cewek, dia pakai kacamata, mungkin ya apa namanya, dia itu sekarang dia udah nikah, dia tuh sekarang udah nikah, tapi menurut aku tuh dia suka sama aku, tapi aku nggak tahu. Aku nggak kepedean. Cuman kenapa aku bisa bilang dia suka sama aku, karena pertama dia tuh ngajak jalan aku pagi-pagi kan aku lari-lari, tiba-tiba tuh dia nyariin aku kan habis lari-lari, karena aku tahu dia tuh kayaknya nyariin aku. Ya udah aku ajak, ya udah yuk jalan yuk gitu, jalan berdua ke semak-semak, tapi cuma jalan-jalan, nggak ngapa-ngapain. Nah terus habis itu dia tuh masakin aku apa tuh,
Pokoknya dia masakin aku nasi goreng, masakin aku. Terus aku bilang, aku tuh sorry, aku nggak suka pedes. Besoknya dia masakin aku lagi tapi nggak pedes. Dia tuh apa ya? Yaitu menurut aku oh ini berarti mungkin dia sayangnya sama aku gitu. Nah, menurut aku ya itu dia sayang. Nah, tapinya gini. Dia itu ini apa namanya? Pokoknya hidupnya tuh sebenarnya dia tuh mungkin sama kayak kamu. Dia tuh mungkin sama kayak kamu, tapi beda. Maksudnya apa ya? Ya kayak gitulah. Nah, dia tuh mirip kayak kamu tapi dia beda. Dia mirip kamu tapi beda gimana? Jadi singkatnya gini ya. Singkatnya dia itu bener-bener menurut aku ya, dia tuh sebenarnya bagus, cantik, oke lah, perfect lah. Dia tuh mau ngelakuin apapun yang aku suruh. Aku pernah nyuruh dia. Itu kan ada papan tuh, coba diambil, coba papanya dibelah. Dia mau ngelakuin itu. Aku ada videonya tuh. Dia gorok-gorok rek. Terus temennya bilang, kok kamu mau sih kayak diatur-atur sama dia gitu. Sebenarnya aku tuh bercanda, tapi dia ngelakuin itu, digorok-gorok beneran, serius. Jadi aku ngerasa, oh ini cewek ini kalau udah jatuh cinta bener-bener hilang deh, akalnya hilang. Oh iya, Bang, tadi kan Abang cerita nih. Nah, itu teman aku nanya tuh, dari tadi nggak Bang jawab. Apa? Nanya Kasian apa? dia mau dijawab. Nanya apa? Itu tuh. Dia ada komen itu tadi. Kenapa harus marah Bang kalau udah sayang? Terus kayak daripada bilang maaf mending bilang makasih udah nungguin Bang. Dia bilang kayak gitu. Oh ya itu bisa, itu boleh. Kan ya itu boleh setiap cewek kan boleh bilang apapun. Kan aku cuma contohin aja. Di kasusku dia minta maaf. Nah, kamu boleh bilang kayak gitu. Makasih ya udah nungguin, boleh. Bebas, yang penting tuh bisa mencairkan suasana lah gitu. Tergantung siapa juga yang kamu hadapin kan. Tipe cowok kamu tuh dia tuh lebih suka kamu bilang makasih atau bilang maaf itu. Cuman mungkin kalau di kasusku kan apa ya, ceweknya tuh kebanyakan minta maaf. Jadi telingaku tuh udah sering banget orang bilang maaf gitu. Jadi nah itu akhirnya yang keluar itu. Tapi kalau kamu bilang makasih ya bagus. Itu bagus kok. Kalau dua-dua gimana? Terima kasih. Ya boleh-boleh aja. Lebih bagus. Iya lebih bagus. Nah tadi kan apa namanya si manusia itu kan tapi kan dia sekarang udah nikah. Nah kalau misalkan ya mungkin orang tuh bisa nikah. Kan kita terakhir ngomongin nikah nih tadi. Orang tuh bisa nikah tanpa cinta. Mungkin karena kayak ya mungkin nafsu aja ya. Ini kalau menurut aku ya, cowok tuh kalau ngelihat body cewek itu yahut, dia tuh pasti bakal gitu. Bakal suka gitu, ya kan? Cuman mungkin karena data yang ada di kepalaku tuh udah aku reset kan. Jadi aku nggak bisa kayak misalkan nih aku disekap nih dalam satu ruangan gitu, ada satu cewek nih. Tapi kalau aku nggak suka sama dia, aku nggak mau. Tapi mungkin kalau apa namanya orang lain mungkin ya udah gaskan aja lah. Tapi kalau aku nggak bisa. Dan aku misalnya aku sayang tuh sama dia tuh sayang. Cuman karena menurut aku ya pemahaman aku sama dia tentang agama itu beda. Jadi aku nggak bisa. Aku nggak mau sama dia. Karena aku lebih sayang sama diri aku sendiri daripada sama dia. Mungkin karena aku yakin ketika pola pikir kita beda, pola pikir ini beda, itu bakalan susah.
Apalagi ini kan masalah agama kan. Orang Indonesia ini kan terlalu sensitif masalah agama. Sedangkan aku kan orangnya, kamu mau ngelakuin apapun terserah kamu, asal itu nggak nyakitin aku, nggak nyakitin orang lain, nggak nyakitin alam semesta, nggak nyakitin ini. Kamu mau jungkir balik, mau ini, terserah kamu lah. Nah, cuman kan gini, cowok tuh kan takutnya gini, kalau misalkan kita nih pacaran, terus biasanya nih ya, cowok tuh bakal ngekang kamu. Bener banget sih, biasanya kan kayak gitu. Dengan lebih, aku tahu pemikiran cowok gimana. Aku tahu gitu. Ya sebenarnya nggak Jadi cowok doang sih sebenarnya. ya Iya nggak nggak sih? cowok doang, cewek juga iya kan. Cuman ya itu, aku tuh dulu kan aku pernah pacaran. Nah, cuman itu dari apa ya? Aku tahu pacaran aku tuh toksik, tapi dari situ tuh aku sebenarnya belajar banyak. Maksudnya ya aku belajar banyak, aku lebih belajar gimana bisa cara mencintai cewek, gimana cara itu tuh apa namanya jadi lebih inilah gitu. Sebenarnya itu dari situlah. Dulu mungkin aku sebenarnya juga sama kayak pemahaman pada umumnya gitu. Ya kalau Mhm. pacaran tuh gini 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 gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kalau kamu udah jadi pacar aku tuh seakan-akan aku tuh bisa apa ya? Kayak bisa ya aku tuh kayak dapat kamu gitu. Aku bener-bener kayak mendapatkan kamu gitu. Tapi kan Pak nggak kayak gitu. Maksudnya kayak apa ya? Aku tuh kayak memaknai pasangan itu ya kayak ya kamu sama aku. Tapi kan kamu sama aku. Tapi aku tahu kamu tuh punya dunia kamu sendiri. Kamu juga butuh teman. Kamu butuh orang lain gitu. Jadi dulu kan aku kayak misal kalau pacaran ya udah ini kamu jangan pergi kemana-mana. Udah sama aku aja. Kayak misalkan ya aku mau ngerjain ini sama dia, nggak usah ngerjainnya sama aku aja, aku bisa. Kayak kamu bilang kayak misalkan aku mau ke sana ya gitu sama teman aku, nggak usah sama aku aja, aku anterin gitu. Tapi kan aku tahu maksudnya gini, kamu tuh juga butuh orang lain, seharusnya nih, seharusnya aku tuh paham. Bukannya gimana, aku tahu aku bisa, kamu juga tahu kalau aku bisa ngelakuin itu, aku bisa nganterin kamu kemana aja. Tapi kan seharusnya kalau kamu udah bilang aku mau ke sana bareng temenku, seharusnya kan oke, udah tinggal gitu doang kan. Tapi kan namanya cowok tuh keras Iya. kepala, kayak seakan-akan tuh kalau kamu bilang kayak gitu ya, ini perspektif cowok nih ya, kamu tuh kayak ngeledek aku gitu, ngeledek aku, kayak ibarat kata kamu tuh ngeledek aku, kamu bisa nggak sih nganterin aku ke sana, kayak seakan-akan kamu tuh ngomong kayak gitu, aku juga bisa loh nganterin kamu ke sana. Itu perspektifnya cowok, seakan-akan tuh kayak kayak gitu, kamu tuh kayak ngeledek, aku bisa Iya. kok nganterin kamu. Cuman kan nah itu seharusnya kan cowok tuh berpikir enggak, bukan itu, tapi mungkin kamu tuh lagi pengen jalan sama temen kamu, entah karena kamu kangen, entah karena kamu apa gitu kan. Cuman dulu aku nggak kesampaian mikir kayak gitu, nggak kesampaian karena mungkin ketika kamu sayang sama orang lain itu tiba-tiba aja kamu tuh mengobjekkan dia, tiba-tiba kamu mengobjekkan dia. Iya sih. Ya semua apa yang abang bilang benar semua deh. Nanti kalau ini Aku misal nih kata nggak sih? kenapa. Aku delay nggak? Enggak. Misal nih ya, misal kamu punya, coba nih, aku bakal ngetes nih seberapa sayang kamu sama anak kamu. Kamu misalnya, kamu bayangin kamu tuh besok bukan bakal jadi ibu nih. Kamu pengen Mhm. anak cewek apa anak cowok? Aku nggak ini sih, nggak patokin mau laki-laki atau perempuan. Kayak ya udah anugerah Tuhan, apa yang dikasih ya udah gitu. Bebas. Ngerti nggak?
Ya, Benar. bebas berarti. Iya, bebas. Cewek cowok bebas. Oke, cewek cowok bebas. Oke, tiba-tiba nih ya, kamu sayang nggak sama dia? Ya sayang lah, namanya anak sendiri. Ya, semua orang tuh awalnya bilang sayang. Nanti pertanyaan selanjutnya nih bakal pikir-pikir lagi. Oke, kira-kira Ya, sesayang apa kamu sama dia? eh, sesayang apa? Kalau aku ya rela lakuin apapun demi anak aku. Misal kayak menduluankan dia dulu daripada kepentingan aku, gitu, daripada ego aku. Karena Oke, anak itu segalanya. oke, Ya nggak sih? oke, 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 boleh. Dan oke, boleh. Tuh ya, ini apa namanya? Halo anaknya Aca. Ini ibu kamu barusan ngomong seperti itu ya. Besok ini tuh diputar sama anak kamu besok. Nah, secinta itu ibu kamu sama kamu. Nah, ini pertanyaan kedua nih udah mulai berat ya. Aduh, Kalau mis berat nih. kamu kan bilang kamu secinta itu sama anak kamu. Pertanyaan kedua ini sebenarnya simpel banget. Kalau kamu sayang sama dia, kalau kamu beneran nih sayang sama anak kamu udah nyiapin nama buat mereka? Nama? Ya kalau sekarang mungkin belum ya. Hmm, Karena kan belum, apa ya, belum ada kepikiran soal nama. Karena kan emang belum, apa ya, belum ada gitu. Kalau misalnya aku udah ngandung atau apa, mungkin aku kayak udah mikir, oh kira-kira ini namanya kayaknya bagus nih, kalau ini kayaknya bagus gitu. Kalau untuk sekarang, karena mungkin nggak terjadi sama diri aku, jadi aku belum mikir ke situ. Aku mikir apa yang kedepannya yang lebih dulu, yang dekat sama kondisi aku yang sekarang gitu. Belum terlalu jauh mikir ke situ. berarti kamu nggak secinta itu. Aku udah cinta sama kamu sebelum aku temuin ibu kamu. Sebelum aku menemukan ibu kamu, anggap aja nih kamu anak aku ya. Sebelum aku nemuin ibu kamu, aku udah siapin nama buat kamu. Secinta itu aku sama kamu. Jadi kayak udah di prepare gitu lah ya. Iya. Jadi secinta itu, aku tuh cinta banget sama kamu. Sampai-sampai sebelum kamu lahir, bahkan sebelum aku nemuin ibu kamu, aku tuh udah mikirin tentang kamu. Buktinya adalah aku udah siapin nama buat kamu. Secinta itu aku sama kamu. Keren sih. Udah udah langsung kayak, aku belum sampai kepikiran ke situ sih. Ya, sekarang kan kamu udah kepikiran. Nah, nanti di itu kamu tuh pengen apa? Ya terserah. Kan besok kan bisa jadi kan pikiran kamu berubah. Kamu bakal diskusi sama suami kamu kan. Tapi bukan itu. Tapi pertanyaannya yang terpenting adalah kamu udah nyiapin itu. Itu tuh udah bukti cinta. Nah, itu. Kalau kamu udah siapin itu ya bagus. Nah, ini pertanyaan pertama kamu udah Aduh, aduh, lagi pertanyaan selanjutnya ya. Kayaknya Pertanyaan langsung dah. selanjutnya, ini pertanyaan selanjutnya ini berat banget. Pertanyaan selanjutnya, kamu beneran nih masih cinta banget sama anak kamu? Ya pastilah. Nah, kamu rela berkorban? Nah, Oke. Pertanyaan kedua adalah, kamu punya anak cewek nih, kamu punya anak cewek. Biar relate lah sama kamu. Kamu kan juga cewek. Kamu keluar nih anak cewek. Tiba-tiba anak kamu ganti itunya. Dia jadi pelangi. Apa yang kamu kayak lakuin? transgender ya? Ya, Atau apa yang gimana? akan iya, apa yang kamu lakuin? Kamu bilang kamu cinta sama dia. Kamu bilang kamu rela berkorban. Apa yang akan kamu Kalau lakukan?
Coba. Berat ya pertanyaannya. Kalau aku sih sebenarnya ya tahu misal anak aku kayak gitu ya, reaksi pertama aku mungkin sedih kayak kenapa harus kayak gini, mungkin kayak apa aku ada salah mendidik atau mungkin aku ada kayak kurang memperhatikan apa namanya ruang lingkup anak aku, atau aku mungkin kayak kurang apa ya, kurang deket lah sama dia. Jadi ibarat kalau misalnya dia aku ada ketertarikan sama ini, aku kurang jadi tempatnya nyaman buat dia tuh buat cerita. Jadi kayak tiba-tiba tahu anak aku pelangi gitu. Pertama reaksi pertama pasti sedih, nyalahkan diri sendiri. Yang kedua mau nggak mau pasti bakal kayak karena aku sayang itu sama dia. Kalau misalnya aku nasehatin nih eh, normalnya tuh gini 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 gini. Apalagi di negara kita pelangi itu benar-benar kayak hal yang nggak lazim gitu kalau di sini. Mungkin kalau di luar kan kayak diterima, kalau di sini kan nggak terima. Kalau misalnya aku udah kasih tahu nih, udah berkali-kali aku kasih tahu, dia tetap kekeh sama apa namanya pilihannya. Aku sebagai seorang ibu karena aku sesayang itu sama dia, apapun yang buat dia bahagia, aku bakal mencoba menerima walaupun berat buat aku bakal menerima perlahan kayak udahlah, walaupun aku kayak kenapa sih anak aku kayak gini, tapi walaupun berat pasti aku bakal coba sedikit demi sedikit itu mencoba menerima keadaan apa yang bikin pilihan anak aku tuh yang happy gitu loh. Apapun pilihan dia aku bakal coba support sebagai seorang ibu. Itu sih. Nah, jangan aku salah jawab lagi. Enggak. Jadi anak kamu mau kamu apain? Iya, yang pertama itu kayak dinasehatin, kayak mencoba menolong lah gitu kan, kayak gimana caranya supaya dia ini keluar dari pemikiran dia yang udah salah gitu. Kalau misalnya setelah usaha nggak juga, ya udah. Coba ini kamu bayangin dah, kamu bayangin aku ada anak kamu. Coba kamu bilang apa ke aku? Iya. Coba bilang. Aku pasti bakal tanya kayak misal ngomong nih kan, pasti bakal tanya kayak apakah aku tuh ada salah nggak, bisa kayak mungkin kurang apa ya, kurang perhatiin dia, kurang mendidik dia. Coba kamu ngomong langsung ke aku. Coba anggap aja aku anak kamu. Coba. Agak-agak gimana gitu ya. Coba. Jadi sebenarnya mama tuh ada salah nggak sih sama kamu? Kenapa kamu tuh jadi kayak gini? Ya gitu nggak sih maksudnya? Iya bener. Coba aku praktek. Aku bakal praktekin. Coba. Oh iya. Aku kira kayak enggak itu kayak aku salah gitu. Enggak, aku jawab enggak. Coba. Oke. Jadi kan ini ceritanya kayak tahu pelangi itu aku tahu sendiri atau tahu dari orang lain nih? Tahu sendiri. Tahu sendiri. Hal yang pertama kan, mama tahu nih kamu suka sama sesama jenis kamu. Sorry ya, dia agak sedikit dikira serius. Sebenarnya mama ada salah nggak sih sama kamu, salah mendidik atau mungkin kurang mendengarkan keluh kesah kamu sehingga kamu tuh jadi salah jalan? Enggak kok. Atau mungkin mama kurang ini ya, kurang memperhatikan ruang lingkup pertemanan atau ruang lingkup lingkungan kamu, kayak cuek gitu sama kamu. Jadi kayak kamu itu merasa apa yang ada di lingkungan kamu dan apa yang kamu pilih itu benar. Enggak, mama tuh nggak salah apapun kok. Terus apa yang buat kamu tertarik? Kenapa kamu tuh bisa jadi kamu penyuka sesama jenis? Apa yang bikin kamu tertarik akan hal itu? Coba cerita ke mama gitu. Jadi semisal kamu tuh ada salah, mama bisa
eh apa ya namanya, coba memberi masukan, dan itu kalau misal kamu terima, mama bakal kayak coba kasih, tanpa menyinggung perasaan kamu, mama bakal coba ngomong sebaiknya mama bisa. Mama pengen denger deh dari kamu, kira-kira apa yang bikin kamu tertarik sama hal itu. Gimana kalau aku tuh berubah kayak gini? Aku misalkan nanti ngomong sama mama, emang mama mau gitu memperjuangkan itu. Memperjuangkan memperjuangkan gimana nih maksudnya? Ya aku tuh jadi kayak gini karena dia, dan aku yakin mama tuh nggak bakal berani sama dia. Sama dia? Sama Iya, yang orang yang kamu suka sama? bukan, aku tuh jadi kayak gini karena dia. Aku tuh jadi kayak Dia gini itu karena dia. dia itu siapa? Dia itu suami kamu. Ah, emang papa kamu ada perlakuin apa yang bikin kamu tuh jadi seperti ini? Kan kamu bilang nih, Ya, kamu tuh ya mama ini tuh udah gara-gara dia. tahu. Mama tuh udah tahu. Dan aku yakin mama nggak berani sama dia. Makanya aku ngomong sama mama pun percuma. Ngapain ya Om lagi itu? Bentar ya, Ma. Turun. Astaga. Udah sampai mana tadi? Itu sampai suami kamu. Itu tuh gara-gara ayah. Gara-gara ayah tuh aku jadi kayak gini. Apa yang bikin hal-hal apa yang bikin gimana ya bahasanya? Ayah ngelakuin apa yang bikin kamu tuh kayak gitu? Kamu gak usah takut. Kamu bakal kalau misalnya papa kamu tuh ada ngajarin yang gak benar atau ada ngelakuin suatu hal yang bikin kamu itu merasa nggak nyaman sehingga kamu jadi sosok yang seperti itu, kamu bakal perjuangin kalau misalnya itu salah. Karena buat apa kamu gak usah takut kalau misalnya dengan kamu cerita kayak gini mama mungkin bakal kayak pisah atau jadi berantem. Kamu nggak usah takut, karena menurut mama kamu yang lebih penting daripada papa kamu, karena kamu tuh anak mama. Kalau misalnya suami ada yang salah, ya gimana ya, aduh aku jadi bingung gimana cara bilangnya. Bentar, bentar. Eh, aku jadi bingung ya bang ya. ini ini berat nih, kayak kayak nggak bisa nih aku jawab. Kalau abang gimana? Otak aku bingung lagi bingung. Kalau aku gimana ya? Ayo. Kan seharusnya ini, kan kamu perempuan itu kan harusnya punya rasa cinta yang lebih kan. Kalau misalkan tiba-tiba itu, makanya itulah pertanyaan yang sebenarnya pengen aku tanyakan ke orang tuh itu. Karena kan orang kan bilang aku tuh cinta sama anakku gini-gini, tapi kan sebenarnya kita tahu lah, kayak ya itu tadi balik lagi ke kayak aku cinta sama kamu, tapi seakan-akan aku tuh gini. Mungkin ini aku lupa bilang, jadi gini, aku cinta sama kamu kalau kamu tuh gini, A B C D. Aku cinta kamu kalau kamu itu baik. Aku cinta kamu kalau kamu itu bukan pelangi. Aku cinta kamu kalau kamu itu jujur. Aku cinta kamu kalau ini. Jadi kan akhirnya aku tuh tidak mencintai kamu apa adanya. Maksudnya dalam artian aku tuh cinta kamu kalau kamu tuh begini. Sama juga itu ke anak. Kayak kita tuh bilang
kasih cinta ibu tuh kayaknya ya gitu-gitulah, gini, seluas samudra apa segala macam. Tapi aku juga bisa meyakinkan kalau kamu cinta sama anak kamu kalau anak kamu baik, kamu cinta sama anak kamu kalau anak kamu nggak pelangi. Jadi kamu cinta nggak sama anak kamu, atau kamu cuma cinta karena kamu tuh punya ekspektasi. Kamu tuh pengen kayak inilah, kamu tuh pengen apa ya, ini kan kamu tahu nih, ini manusia, ini robot. Kalau robot itu kan kita bisa kasih program kan. Jadi kalau kamu cinta sama robot ini, aku cinta sama robot, nah aku bisa masukin skrip nih, robot ini akan sesuai dengan apa yang aku mau. Sedangkan manusia itu kan nggak bisa kayak gitu. Aku cinta kamu kalau gini gini gini, tapi nggak bisa. Jadi kadang-kadang kita nih apa ya, kayak cinta kita tuh memaksakan kehendak gitu. Maksudnya ya aku sayang sama kamu kalau kamu tuh kayak gini 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 gini. Tapi kan aku nggak bisa mengontrol itu. Makanya itu sebenarnya apa ya, cinta itu memang agak susah buat didefinisikan ya, karena ketika kita terlalu jauh mendefinisikan cinta, jatuhnya tuh kita bakal apa ya, kayak kamu tuh milik aku gitu, jatuhnya tuh bakal kayak gitu. Seharusnya makanya aku bilang itu tadi, cinta tuh ketiadaan rasa benci. Jadi seharusnya selagi kamu nggak bikin aku sakit hati, selagi kamu nggak bikin aku sakit hati, nggak bikin orang lain sakit hati, nggak bikin alam ini rusak, seharusnya kamu boleh ngelakuin apapun yang kamu mau. Tapi kan faktanya nggak kayak gitu. Kayak seakan-akan gini lah, misalkan anak kamu jadi pelangi, kira-kira apa sih ruginya kamu? Kamu rugi apa? Paling mungkin ya, kalau kita bicara agama, jelas itu dosa, ya kan? Jelas itu dosa. Kamu mungkin bakal dikucilkan di masyarakat, bakal ini dan lain sebagainya. Tapi kan kalau misalkan dia aja memang agak susah jawabannya tuh memang agak susah. Tapi untung aja ya, makanya karena susah itu aku nanya sama kamu. Tapi itu tadi, seharusnya kan tugas kita tuh cuma ngasih cinta ke anak kita. Kayak misalkan gini, misalkan anak kamu di penjara, anak kamu ini, tapi ya itu tadi, aku punya temenku ini tuh jahat gitu, tapi mamanya tuh tetap bela dia meskipun dia salah. Dan menurut aku itu juga bukan cinta. Seharusnya ini bisa nggak, menurut kamu bisa nggak bedain kayak aku tuh tetap kasih cinta ke kamu apapun yang terjadi. Itu kan kayak misalkan temanku nih salah, tapi dia nggak, mamanya tuh belain dia terus-terusan gini-gini. Menurut kamu itu cinta bukan? Gimana bang? Ini adik ngomong. Misalkan kamu punya anak besok, terus anak kamu salah, terus aku bilang itu loh anak kamu tuh begini-begini. Kamu tuh sebagai ibu terus tiba-tiba bilang enggak kok, anakku nggak kayak gitu. Kamu tuh ngebelain anak kamu pas anak kamu salah. Tapi posisinya kamu tuh juga ambigu. Ini anakku salah atau enggak ya? Apa yang bakal kamu lakuin? Bang, adik-adik aku udah buat tidur. Oh ya udah. Oke, kita lanjut besok aja lah ya. Adik. Iya besok. Sini. Dari tadi mau masuk. Ngapain Win? Halo Queen. Queen mau bobo ya? Enggak. Iya. Bobo ya? Gimana ini? Ya udah besok aja.
Kamu istirahat dulu aja. Aduh maaf ya bang, jadi kayak chaos kayak gini. Terlain Nggak kali apa-apa. aku nge-live di atas aja deh. Katanya ada hantu. Iya, jadi kayak gak kondisi. Iya sih. Jadi Kan udah aku jadi bilang gak jangan kondisi. percaya. Jangan percaya sama hantu. Iya sih. Cuma dia pasti ada rasa takut tersendiri. Kan aku temenin. Enggak. Iya sih. Itu tuh takut tuh cuman di pikiran kamu aja. Iya sih emang. Kadang takut, kadang enggak. Kayak tiba-tiba kalau udah nggak bisa nih, barulah muncul lah itu rasa takut. Kadang ya diberani-beraniin gitu. Ya Kayak makanya. ini biasanya dia kalau ada mau tidur, itu tidur sama aku di atas, pakai dia ngajak aku mau tidur gitu. Iya. Itu makeup aku semua dia dibawakin ke atas tuh tadi. Ya itu udah kode keras loh. Ya udah bubuk aja dulu. Iya. Jadi aku live atau gimana nih? Iya. Atau abang close juga? Iya, aku close aja. Oke guys, besok kita bakal sambung lagi sama Kak Aca. Besok kita bakal sambung lagi karena dia mau bobok guys. Dia mau ini apa namanya? Mau latihan jadi ibu. Mau latihan jadi ibu yang baik. Jadi dia harus boboin Queen. Ya Min. Dadah dulu, dadah. Dia ngomong. Dadanya di sini. Udah itu udah kode keras dah. Aku izin pamit ya. Ya, Bye. Sekali lagi dadah. maaf ya bang. Soalnya Ya santai aja, makasih. santai aja. Makasih ya, Ca. Ya besok Iya, kita jumpa lagi. ya bye. Hati bang. Mantap. Dadah dulu. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.